Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Ya catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, kita akan kembali lagi membahas dari babak keempat turnamen kandidat FIDE 2022 untuk mencari siapa yang akan menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen di tahun 2023. Nah, kali ini kita akan bahas partai antara Jan Nepomniachtchi dari Rusia berhadapan dengan Alireza Firouzja. Alireza Firouzja kemarin di babak ketiga bermain luar biasa, fantastis, namun sayang mampu ditahan oleh Hikaru Nakamura dan berakhir miss. Nah, kalau Jan Nepomniachtchi sendiri tampil luar biasa dengan mengalahkan Ding Liren di babak pertama. Kalau kalian mau lihat partainya, ada di video sebelumnya, teman-teman. Jan Nepomniachtchi di babak keempat ini pegang buah putih, Alireza pegang buah hitam. Teman-teman, Jan Nepomniachtchi merupakan mantan penantang Magnus Carlsen dalam perebutan titel juara dunia di tahun 2020-2021 ya. Dan apakah Jan Nepomniachtchi mampu mematahkan rekor dari Vasilis Mislov di tahun 1956 untuk bisa memenangi kembali turnamen kandidat secara 2 kali berturut-turut? Itu yang akan jadi sebuah tantangan buat Jan Nepomniachtchi. Kita langsung bahas partainya. Partai ini sangat menarik sekali, bermain dengan permainan yang sangat ketat sekali, teman-teman. Jan Nepomniachtchi memulai dengan langkah E2 E4 dan dijawab Alireza C5. Sisilan defense, Alireza. Kemudian Jan Nepomniachtchi kuda ke petak F3 dan D6. Kemudian D4, pion C makan D4, kuda D4 dan kuda F6. Putih menjaga pion M4 dengan kuda C3, hitam A6. Ya, Alireza memilih Najdorf variation dalam pembukaan sisilan defense, teman-teman. Kalau kalian bertanya ya, siapa pemain elit dunia yang sering memainkan sisilan Najdorf, pasti kalian ingat Maxim Vachier-Lagrave. Yes, kompatriot dari Jan Nepomniachtchi sendiri yang sekarang menjadi top satunya pemain Prancis. Apakah apakah Alireza Firouzja di-support oleh Maxim Vachier-Lagrave dalam menghadapi Jan Nepomniachtchi? Apakah dibantu persiapannya? Itu yang jadi pertanyaan dengan pemilihan langkah A6 ini. Jan Nepomniachtchi merespon dengan langkah F3, kemudian hitam E5, putih kuda B3, dan hitam gajah E6. Putih gajah E3, hitam gajah E7. Kemudian putih menteri D2, hitam rokade pendek, putih rokade panjang. Ya, pemilihan opposite castle, rokade berlawanan ini selalu menarik dalam pembukaan sisilan Najdorf, teman-teman. Dan kalau kalian mau tahu bagaimana cara hitam menyerang dengan variasi ini, biasanya hitam akan memplot kuda B D7, kemudian dia akan B5, kuda B6, dan kuda ke petak C4. Kemudian bisa juga dengan pilihan benteng C8 atau menyerang dengan 2 pion di sayap menteri ini, guys. Lalu bagaimana cara terbaik putih untuk merespon hitam dengan ide seperti ini? Ya biasanya kalau kalian mau cara terbaik merespon dari sisilan Najdorf adalah dengan setup G4, kemudian G5, H4, dan H5. Seperti ini, serangan dari 2 pion di sayap raja akan menyulitkan pemain hitam, teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa petak D5 ini adalah petak yang harus kalian jaga, teman-teman. Karena kalau hitam sudah setup dan keluar dengan D6 D5, maka itu akan berbahaya buat pemain putih. Yes, memang seperti inilah karakteristik dari sisilan Najdorf. Jadi siapa yang lebih efisien dalam menyerang, itulah yang akan jadi pemenangnya, teman-teman. Kita lanjutkan partainya. Alireza Firouzja menjalankan kuda B D7. Kemudian putih G4, hitam B5. Putih G5, hitam B4. Yes. Saling jual beli serangan, teman-teman. Nah, dalam posisi ini, menurut kalian apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh putih, teman-teman?
Ini yang jadi pertanyaan ya, kenapa pada saat diancam kuda di petak F6, Alireza malah balas mengancam kuda di petak C3. Ya, kalau kalian memilih pion G makan kuda di petak F6, maka hitam akan memiliki keunggulan teman-teman dengan pion B makan kuda C3. Menteri makan pion dan hitam makan kuda makan pion F6. Bagaimanakah putih melanjutkan serangan ini? Ya, putih akan memilih kuda ke petak C5 teman-teman. Kemudian hitam akan berespon dengan menteri C8. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dengan kehilangan pion di petak G5 ini, maka serangan dari putih sudah tidak sebagus tadi ya teman-teman. Itulah mengapa kalau ditanya saran sih ya, lebih baik kita jangan pukul kuda di petak F6 teman-teman. Tapi lebih baik kuda ke petak E2. Mundur, tapi untuk memanuver kuda ke petak G3 dan akan menyerang dengan H4, H5. Alireza menjawab kuda ke petak E8. Ya, dia tidak pilih kuda ke petak H5. Kalau dia pilih kuda ke petak H5, maka putih akan merespon dengan kuda G3. Jika Alireza kuda ke petak F4, maka putih akan menyerang dengan H4. Nah, ini adalah setup ideal putih apabila hitam kuda H5, teman-teman. Oke, kita lanjutkan partainya. Kuda ke petak E8 dan Ian Nepomniachtchi melanjutkan serangan dengan F4. Ini merupakan pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh pemain putih, teman-teman. Dan engine pun setuju dengan pilihan langkah F4 ini. Hitam A5, putih F5, dan hitam gajah ke petak C4. Sebenarnya ada pilihan lain, yaitu gajah makan kuda di petak B3 atau A4. Tapi Alireza lebih pilih gajah ke petak C4. Bagaimana jika dia memilih gajah pukul kuda di petak B3? Maka putih akan pion C makan B3, teman-teman. Bagaimana jika A4? Maka putih akan pion B makan A4. Benteng A4, dan putih akan kuda G3. Lalu, apa yang akan terjadi, teman-teman? Apabila benteng memakan pion A2? Ini yang sangat menarik. Kita perlu tahu apa ide dari putih. Ya, putih akan menjalankan perkembangan gajah ke petak C4. Kemudian apabila benteng ke petak A1, maka putih akan raja ke petak C2. Benteng makan benteng, benteng makan benteng. Dan apabila kuda ke petak B6, maka akan gajah B3. Nah, kalau kalian lihat evolution bar-nya menguntungkan bagi pemain putih. Mengapa? Ya karena kalian bisa lihat di sini perkembangan dari 3 buah perwira Alireza Firouzja kurang begitu bagus, guys. Dan dikatakan inilah mengapa putih unggul. Selanjutnya putih dapat mengambil pion di petak B4. Dan lihatlah betapa aktifnya serangan dari pemain putih, guys. Oke, kita back to the game. Dan itu analisa yang perlu kalian tahu. Karena Alireza memilih gajah C4. Oh ya, kita perlu bahas juga ya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan A4 tadi kita udah bahas. Dan ya, saya pastikan tidak ada yang terlewat. Supaya kita tahu nih langkah-langkah dari para Grandmaster. Ya, gajah C4 ternyata yang dipilih oleh Alireza Firouzja. Nepomniachtchi, raja ke petak B1. Nah, raja ke petak B1 ini bukan membuang tempo ya, teman-teman, tapi justru memberikan kenyamanan bagi pertahanan Ian Nepomniachtchi. Yaitu di sini raja memberikan space juga untuk kuda ke petak C1. Nah, setiap kalian melakukan rokade panjang, kalau bisa, teman-teman, kalau saya punya saran, kalian jangan lupa untuk menggeser raja ke petak B1. Kemudian Alireza mendorong pion A4, kuda BC1 dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi. Kemudian Alireza dorong pion D5. Ya, idenya adalah untuk mengembangkan kuda di petak E8 dan mengaktifkan gajah di petak E7.
Nah, banyak yang berpendapat dan saya mencari info, itulah mengapa RL Chess mengupdate videonya sampai sore hari ya. Karena mencari tahu nih, mengapa sih ya? Mengapa Alireza Firouzja jalannya begitu cepat? Kalau bisa dilihat waktunya masih 1 jam 54 menit. Nah, Ian Nepomniachtchi juga sempat kaget. Sepertinya ini persiapan dari Alireza Firouzja yang begitu matang sampai langkah D5. Dan ternyata Ian Nepomniachtchi melakukan langkah kejutan dengan mendorong pion F6 yang sebenarnya juga sudah dipersiapkan oleh Alireza Firouzja. Kemudian dia menjawab dengan pion G-F6. Nah, di sini langkah yang tidak terduga bagi Alireza Firouzja, teman-teman, adalah bahwa Ian Nepomniachtchi memilih langkah pion G makan F6. Yang membuat Alireza keluar dari persiapannya. Dan Alireza tidak menduga bahwa Ian Nepomniachtchi memilih langkah ini. Pilihan yang bisa diduga oleh Alireza mungkin Ian Nepomniachtchi akan memainkan kuda G3, teman-teman. Dan Alireza akan memainkan kuda ke petak D6, teman-teman. Ini lebih bagus ketimbang gajah pukul F1. Lalu apa bedanya? Ya, inilah yang membuat Alireza mulai berpikir di langkah ke-19. Tidak secepat tadi. Pion G makan F6, Alireza kuda D makan F6. Kemudian Ian Nepomniachtchi kuda ke petak G3 dengan ide sudah membongkar jalur G dan coba memindahkan perwiranya menyerang ke sayap raja. Itu yang ingin dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Kemudian Alireza gajah pukul gajah F1. Kemudian benteng H F1. Nah, kemudian Alireza Firouzja memilih langkah A3. Pilihan lain yang bisa dipilih sebenarnya dalam posisi ini, langkah lainnya adalah raja ke petak H8. Ya, tapi itu juga tidak membuat hitam unggul ya. Justru membuat putih masih tetap unggul dalam posisi ini, teman-teman. Ya. Apabila raja H8, maka putih akan kuda ke petak D3, teman-teman. Dan apabila hitam menteri ke petak C7, maka putih ada langkah kejutan dengan kuda makan pion E5. Seperti yang saya bahas pada saat live streaming. Apabila menteri makan kuda, maka ada jalan gajah D4. Menteri C7 akan ada menteri ke petak H6. Nah, ini betapa mengerikannya ancaman dari gajah D4. Kita back to the game, teman-teman. A3 dipilih Alireza Firouzja dan lihat perbedaan waktunya dari 1 jam 15 menit menjadi tinggal 47 menit. Nah, lihat betapa Alireza memikirkan benar langkah A3 ini. Kemudian, Ian Nepomniachtchi taktis tidak memberikan kesempatan dengan menjawab B3. Kemudian Alireza Firouzja, raja ke petak H8. Ian Nepomniachtchi, pion E makan D5. Kemudian Alireza Firouzja kuda ke petak D6. Boom, lihat evolution bar-nya, teman-teman. Meningkat. Terjadi perubahan signifikan dalam evaluation bar. Mengapa? Ya, ini merupakan langkah blunder Alireza Firouzja. Nah, sobat pencipta catur yang sedang menyaksikan partai ini, dapatkah kalian temukan apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi dalam posisi ini? Yang membuat Ian Nepomniachtchi memiliki keunggulan yang lebih besar lagi. Coba tulis di kolom komentar, dan terima kasih buat yang berani tulis prediksi kalian. Ya, tepat sekali bahwa kuda D6 meninggalkan penjagaan gajah ke petak E7 terhadap pion B4. Yang membuat Ian Nepomniachtchi memberikan ekspresi bahwa yakin nih Alireza Firouzja jalan kuda D6. Dia langsung mengambil pion B4. Boom. Alireza Firouzja 31 menit. Ian Nepomniachtchi 1 jam 21 menit. Benteng C8 dimainkan oleh Alireza yang membuat keunggulan lebih besar lagi. Langkah kunci berikutnya dari kunci kemenangan Ian Nepomniachtchi adalah gajah ke petak B6. Boom. Membuat Alireza Firouzja tidak mendapatkan space udara segar untuk balik menyerang kepada Ian Nepomniachtchi.
Alireza menteri ke petak D7, Yan Nepomniachtchi menteri petak E1. Permainan posisional, mundur tapi untuk mengancam pion E5. Benteng B8 dimainkan, ya apabila hitam di sini mendorong dengan pion E4, maka putih akan gajah D4. Menarik gajahnya, mengancam raja di petak H8. Ini momen yang sangat ditunggu oleh Yan Nepomniachtchi. Benteng B8 dimainkan oleh Alireza Firouzja. Perlihat, teman-teman, saya pengen kalian juga fokus ke waktunya. 18 menit dan dengan pilihan benteng B8, waktunya tinggal 3 menit. 26 langkah. Perlu kalian tahu bahwa sistem waktunya adalah 2 jam untuk 40 langkah pertama tanpa increment. Yang berarti tinggal 3 menit, Alireza butuh banyak langkah ya, 14 langkah untuk mencapai langkah ke-40 teman-teman. Untuk adanya tambahan waktu 60 menit. Dan itu sulit terjadi. Yan Nepomniachtchi menjawab dengan gajah A5. Menjaga diagonal dan tidak memberikan space kuda untuk masuk ke petak B2. Dia ingin menarik gajah ke petak C3 dan membantu ancaman pion E5. Kuda C4 hitam lakukan, putih dorong pion D6. Ya. Apabila dimakan dengan kuda, maka putih akan ambil pion di petak E5. Ini tujuan dari Yan Nepomniachtchi. Apabila dimakan pakai gajah, maka kuda akan jatuh. Gajah D8 dimainkan Alireza Firouzja, Yan Nepomniachtchi gajah C3. Menteri ke petak E6, waktunya tinggal 1 menit, kuda D3 dimainkan oleh Yan Nepomniachtchi. Ancam pion E5, kuda D5, Yan Nepomniachtchi tidak mengambil pion E5, tapi dia mengambil langkah taktis dan memperhentikan serangan dari Alireza Firouzja dengan kuda ke petak F4. Kuda makan kuda, benteng makan kuda. Ya, apabila dia memilih kuda makan C3, maka akan dijawab menteri makan C3 dan membuat kuda di petak C4 akan jatuh, guys. Karena ada ancaman ini. Benteng F4, hitam F6. Yan Nepomniachtchi menteri ke petak E2, mengancam kuda di petak C4. Alireza kuda B2. Putih benteng D F1, hitam benteng E8. Putih benteng H4. Alireza Firouzja F5, tinggal 17 detik, memasuki 35 langkah. Butuh 5 langkah untuk menyelamatkan Alireza dan mendapatkan bonus waktu. Dapatkah kalian temukan di saat Alireza tinggal 17 detik, Yan Nepomniachtchi melakukan langkah luar biasa untuk mengantarkannya kepada kemenangan? Bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dilakukan putih dalam posisi ini, teman-teman? Coba pause videonya dan tebak langkah yang akan dimainkan oleh putih. Karena ada ancaman gajah F8. Gajah D8 terhadap benteng H4. Ya, adalah benteng makan pion H7. Boom! Raja makan H7 dan menteri H5 dimainkan. Skak. Bagaimana jika menolak ya raja ke petak G8? Maka putih jelas akan memainkan menteri H5, teman-teman. Ancaman ini akan menyulitkan bagi hitam. Raja ke petak H7, Yan Nepomniachtchi menteri ke petak H5, skak, raja G8, kuda makan F5. Gajah ke petak F6, bisakah kalian tebak bagaimana putih menyelesaikan perjuangan dari hitam untuk bertahan, guys? Bisakah kalian temukan 5 langkah mat dalam posisi ini? Yes, tepat sekali adalah benteng G1, skak. Nah, dalam partainya Alireza langsung menyerah. Nah, bagaimana jika hitam raja F8, teman-teman? Ya, maka ada jalan menteri H6, skak. Raja ke petak F7 dan akan ada benteng G7. Boom. Gajah makan benteng, kemudian menteri G7, skak mat. Alireza Firouzja menyerah di tangan Yan Nepomniachtchi. Berkat kemenangan ini, Yan Nepomniachtchi memimpin klasemen dengan memiliki 3 poin sendirian. Diikuti oleh Fabiano Caruana, teman-teman, di peringkat kedua. Bagaimana menurut kalian? Apakah Yan Nepomniachtchi akan mematahkan rekor Vasily Smyslov yang memenangkan 2 kali berturut-turut turnamen kandidat dan akan menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen kembali? Coba berikan prediksi kalian, teman-teman. Yang pasti partai ini luar biasa sekali. Dan jangan lupa malam ini kita kembali menyaksikan
siaran turnamen kandidat dari akun Chesscom Indonesia bersama dengan saya dan Chelsea Monica. Kita ramein ya teman-teman di sana. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ian Nepomniachtchi akan memenangkan turnamen kandidat, teman-teman? Oh iya, terkait kuis, aku umumkan pemenangnya adalah Typical Solis. Selamat buat akun Typical Solis yang memenangkan kuis kaos dari Singapura. Nanti aku DM orangnya, Typical Solis, akunnya, dan coba kirimkan alamat nanti. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan kuis. Yang pasti jangan menyerah karena RL Chess akan bagi-bagi hadiah lagi, teman-teman. Yang menarik. Tetap dukung RL Chess buat terus berkembang. Tetap dukung percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Maju terus untuk Catur Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya. Yeay.